Masih di SDB Harteati, di sebuah pelosok desa yang jauh dari hingar-bingar kota, di tengah hamparan sawah yang luas dan deretan pepohonan rindang, hiduplah seorang wanita bernama Jarsiah. Tahun 1982, suasana di desa itu masih sangat alami dan sederhana. Jalanan tanah merah yang berkelok-kelok menghubungkan rumah-rumah kayu berdinding anyaman bambu, di mana udara segar dan aroma tanah basah selalu menyapa setiap pagi. Jarsiah adalah sosok yang dikenal baik oleh semua warga desa. Wanitanya cantik dengan wajah manis dan senyum yang tulus, membuat siapapun yang melihatnya merasa nyaman. Sejak kecil, Jarsiah hidup sendiri setelah orang tuanya meninggal dunia karena sakit. Meski begitu, ia tak pernah kehilangan semangat dan hati yang lembut. Ia selalu sopan dan ramah kepada siapa saja, terutama para tetangga yang sering datang berkunjung ke rumahnya. Desa tempat Jarsiah tinggal dikenal tenang dan damai. Suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di pinggir desa, kicauan burung yang merdu di pagi hari, dan angin yang berhembus sepoi-sepoi di antara pepohonan bambu menciptakan suasana yang bikin betah berlama-lama. Anak-anak bermain di halaman luas, perempuan-perempuan desa saling bertukar cerita sambil menjemur pakaian, dan para lelaki bekerja keras di sawah dengan penuh semangat. Jarsiah sendiri memiliki bakat khusus yang mulai dikenal oleh warga desa. Ia bisa membantu ibu-ibu yang hendak melahirkan dengan cara-cara yang sudah ia pelajari secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Keahliannya ini membuat Jarsiah semakin dihormati dan dipercayai, bahkan oleh orang-orang dari desa sekitar yang datang jauh-jauh untuk meminta bantuannya. Namun, di balik ketenangan dan keindahan desa itu, tersimpan kisah yang tak banyak diketahui orang. Kisah tentang dukun beranak cantik yang punya rahasia kelam, yang kelak akan membawa desa itu ke dalam tragedi yang tak terlupakan. Tragedi yang bermula dari sebuah kesalahan, sebuah kutukan, dan sebuah keinginan yang begitu dalam. Keinginan untuk memiliki anak. Suasana malam itu gelap dan dingin, hujan turun deras mengguyur desa kecil tempat Jarsiah tinggal. Angin berdesir lewat celah-celah jendela rumahnya yang sederhana, menambah kesan sepi dan sunyi. Di tengah keheningan itu, terdengar ketukan pelan di pintu rumah Jarsiah. Tok, tok, tok. Jarsiah yang sedang rebahan mulai terbangun. Meski ngantuk banget, dia sadar kalau suara itu penting. Dengan langkah pelan, dia buka pintu dan ngelihat seorang pria panik berdiri basah kuyup. "Tolong, istriku mau melahirkan, Jarsiah. Tolong datang, cepat," kata pria itu dengan suara gemetar. Tanpa pikir panjang, Jarsiah langsung ngelus dada. "Ya sudah, aku ikut." Meski malam itu hujan deras banget, Jarsiah bergegas ngenain baju hangat seadanya dan bawa perlengkapan seadanya juga yang biasa dia pakai. Perjalanan ke rumah si ibu yang mau melahirkan penuh perjuangan. Jalanan becek dan licin, rintik hujan membuat suasana makin mencekam. Tapi Jarsiah tepat melangkah mantap karena dia tahu nyawa ibu dan bayi itu sedang bergantung padanya. Sesampainya di rumah, lampu minyak di sudut ruangan menyala temaram, menelangi wajah ibu yang sudah pucat pasi dan sesak napas. Jarsiah langsung minta dibawain baskom, kain, dan alat lainnya. Dengan sigap, dia mulai proses bantu persalinan, mengikuti prosedur turun-temurun yang selalu dia lakukan dengan hati-hati. Tapi malam itu, nasib berkata lain. Ibu itu kehabisan banyak darah, kondisinya sangat lemah, bayi dalam kandungan pun posisi menyulitkan, nelen air ketuban, dan posisinya nyungsang yang bikin persalinan makin berat. Jarsiah berusaha sekuat tenaga, tapi segala usaha itu nggak cukup. Dalam keheningan malam yang mencekam, ibu dan bayinya meninggal dunia. Suami si ibu itu yang awalnya pasrah berubah jadi amarah yang membara. Dia berdiri dengan mata merah membara, suaranya bergetar penuh kemarahan. "Kamu, Jarsiah, kau dukun beranak tapi malah membunuh istriku dan anakku!" teriaknya, membuat seluruh ruangan bergema. Lalu dengan suara yang penuh dendam dan amarah, dia melontarkan kutukan yang menusuk kalbu. "Jarsiah, kamu aku kutuk. Kamu tidak akan bisa punya anak, tapi hatimu akan mengemis untuk punya anak. Sampai mati kamu akan menderita." Saat kata-kata itu terucap, petir menyambar dengan keras, seolah langit pun menyetujui dan mengafirmasi kutukan itu. Suara gemuruh mengisi malam,
menciptakan suasana penuh ketegangan dan takut yang tak terelakkan. Jarsiah terdiam, air mata berlinang di pipinya. Dia tahu ini bukan salahnya. Ibu itu sudah dalam kondisi sangat lemah dan bayi dalam kandungan memang sedang dalam posisi yang berbahaya. Tapi kemarahan suami yang terluka itu terlalu besar dan kutukan itu terasa seperti belenggu yang mengikat hidupnya. Malam itu bukan hanya menjadi saksi kegagalan dan kematian, tapi juga awal dari sebuah kutukan yang akan menghantui hidup Jarsiah selama-lamanya. Setelah malam naas itu, hidup Jarsiah berubah total. Warga kampung yang tadinya hormat, sekarang jadi musuh diam-diamnya. Dari ujung kampung sampai sudut-sudut semak, namanya dijadiin bahan gosip dan cemoohan. Dasar dukun lalai, ngapain juga dipercaya, ujung-ujungnya bawa malapetaka. Suara-suara itu menusuk telinga Jarsiah setiap hari, bikin hatinya perih. Ia jadi bahan gunjingan yang tak berujung, dijauhi dan sering dibisiki-bisikan saat dia lewat. Namun, di tengah kebencian itu, ada satu sosok yang masih peduli, kepala desa. Orang itu, Pak Rahman, memang sudah lama memperhatikan Jarsiah. Selain karena rasa iba, ia juga terpikat oleh kecantikan dan lekuk tubuh mulus montok Jarsiah yang bikin pandangan lelaki manapun susah lepas. "Jarsiah, aku tahu ini berat buatmu. Aku bisa lindungi kamu. Kamu mau nggak jadi istriku? Istri kedua, aku janji bakal jaga kamu," ucap Pak Rahman suatu sore. Suaranya dalam dan agak memaksa. Jarsiah yang masih terluka batin langsung to the point. "Aku nggak mau, Pak. Aku bukan barang yang bisa kamu beli atau punya seenaknya." Tapi Pak Rahman malah ngamuk. "Kamu pikir kamu bisa nolak aku? Aku kepala desa. Aku punya kuasa di sini." Ketegangan langsung terasa. Jarsiah sadar selama ini dirinya memang incaran kepala desa yang punya nafsu besar tapi menyembunyikannya di balik topeng kedudukan. Makin hari perlakuan warga makin kejam. Desas-desus yang sudah liar berubah jadi ancaman nyata. Warga mulai mengusir, mengintimidasi, sampai akhirnya Jarsiah dipaksa keluar kampung. Dengan hati hancur, membawa hanya buntelan kain berisi baju seadanya, ia berjalan keluar dari kampung yang sudah berubah jadi neraka buatnya. Tak tahu mau kemana, tanpa saudara dan tanpa teman, Jarsiah melangkah dalam kesendirian. Hujan rintik masih menemani, membasahi langkah kakinya yang berat. Malam itu, Jarsiah bukan hanya kehilangan kampung dan tempat ia tumbuh, tapi juga merasa dunia ini benar-benar menutup pintu untuknya. Sudah 2 hari Jarsiah berjalan kaki, melewati hutan lebat, menyeberangi sungai kecil yang dingin, dan menapaki jalan setapak yang penuh akar dan batu. Tubuhnya lelah, baju lusuh dan basah, rambut acak-acakan. Wajahnya yang dulu cantik kini penuh debu dan air mata. Di depan matanya terlihat sebuah kampung baru yang berbeda dari kampung asalnya. Ramai, padat penduduk, penuh suara kehidupan. Suara anak-anak bermain, orang-orang berdagang, dan derap langkah kaki di jalan tanah yang sedikit berdebu. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Jarsiah masuk ke kampung itu. Tapi penampilannya yang compang-camping langsung menarik perhatian. Anak-anak kecil di situ berkerumun dan mulai mengejeknya sambil menunjuk-nunjuk dengan tawa sinis. Itu orang gila kali!" teriak salah satu anak. Jarsiah hanya diam dan melangkah tanpa membalas. Namun anak-anak itu semakin menjadi-jadi, mulai melempari dengan batu kecil dan bercanda kasar. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya muncul dari rumah sebelah. Dengan suara tegas, dia mengusir anak-anak itu. "Hei kalian, sudah cukup! Jangan ganggu orang yang lagi susah." Wanita itu berjalan mendekati Jarsiah, matanya penuh empati. "Kamu siapa, nak? Lagi cari siapa?" tanyanya lembut. Jarsiah menunduk, suaranya pelan dan serak. "Aku cuma mau makan. Aku diusir dari kampungku. Mereka bilang aku bawa sial." Wanita itu mengangguk pelan. "Oh gitu ya, aku Bu Sari. Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di rumahku. Aku punya gudang kosong di belakang, itu bisa kamu jadikan kamar." Jarsiah memandang dengan haru dan sedikit ragu, tapi akhirnya angguk setuju.
Mulai hari itu, Jarsiah bekerja sebagai pembantu di rumah Busari. Kamar kecil yang ia dapatkan memang bukan istana. Sebuah bilik bambu reot yang jadi bekas gudang, dengan lantai tanah dan atap yang bocor kalau hujan. Tapi bagi Jarsiah, itu sudah lebih dari cukup dibandingkan hidup di jalanan. Meski hidupnya masih penuh penderitaan, secercah harapan mulai menyala kembali di hati Jarsiah. 3 bulan sudah Jarsiah bekerja di rumah Busari. Waktu berjalan pelan tapi pasti, dan selama itu pula Jarsiah mulai merasa sedikit nyaman dengan kehidupan barunya. Meski kamar yang dia tinggali sederhana dan sering bocor kalau hujan, setidaknya dia punya tempat untuk berteduh dan makan. Busari sendiri adalah janda yang cukup ramah dengan 1 anak lelaki bernama Raka. Raka sudah dewasa, sekitar 25 tahunan, tapi sampai sekarang masih jomblo. Ia bekerja di desa sebelah dan sering pulang ke rumah untuk membantu ibunya. Seiring waktu, Raka mulai memperhatikan Jarsiah, bukan hanya karena penampilan cantiknya yang mulai tampak walau masih lusuh, tapi juga karena sikapnya yang sopan dan tekun bekerja. Perlahan, rasa suka tumbuh di hati Raka. Suatu sore, saat makan malam, Raka memberanikan diri bicara ke Busari. "Mah, aku suka sama Jarsiah. Aku pengen nikahi dia." Busari terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Nak, aku sebenarnya nggak mau buru-buru. Tapi kamu sudah dewasa, dan aku lihat Jarsiah juga sudah cukup baik sama kita." Akhirnya Busari memberi lampu hijau. "Kalau kamu serius, aku setuju. Lagi pula Jarsiah juga sudah kerja keras di sini." Raka pun langsung memanggil Jarsiah, dan dengan penuh rasa gugup menyampaikan niatnya. "Jarsiah, aku mau kamu jadi istriku." Jarsiah yang mendengar itu langsung kaget. Dalam hatinya dia merasa rendah diri. "Aku cuma gadis miskin, bekas pembantu. Apa dia benar-benar mau sama aku?" pikirnya. Dengan hati berat, Jarsiah menolak. "Maaf Raka, aku nggak pantas buat kamu. Aku cuma gadis miskin yang sudah banyak membawa sial." Tapi setelah merenung dan melihat kesungguhan Raka dan Busari, perlahan Jarsiah mulai membuka hati. "Mungkin ini harapan baru buatku. Aku nggak mau terus-terusan jadi pembantu. Kalau aku diterima, aku bisa jadi bagian dari keluarga ini," gumamnya dalam hati. Akhirnya Jarsiah mengangguk pelan, menerima lamaran Raka. Sebuah awal baru yang memberinya sedikit cahaya dalam hidup yang kelam. Pernikahan Jarsiah dan Raka berlangsung sederhana tapi hangat. Di kampung kecil itu, warga berkumpul untuk merayakan pesta seadanya, dengan hidangan tradisional dan musik gambang kromong yang mengalun pelan. Senyum dan doa mengiringi langkah Jarsiah yang kini resmi menjadi istri Raka. Malam pertama mereka menjadi momen yang sangat indah dan sukses. Raka dengan penuh kasih sayang dan perhatian membawa Jarsiah ke dunia baru yang penuh kehangatan. Tubuh mereka menyatu, dan malam itu Jarsiah merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Waktu berlalu, hampir setahun sudah mereka menikah, tapi sampai sekarang mereka belum juga dikaruniai anak. Busari yang sudah berperan sebagai ibu dan penjaga keluarga mulai cemas dan mencoba segala cara. Ramuan, doa, bahkan meminta bantuan dukun lain, tapi tak ada hasil. Sementara itu, kutukan yang dulu diucapkan mulai berjalan pelan-pelan merasuk ke dalam hati Jarsiah. Ia sering merasakan kegelisahan yang sulit diungkapkan. Dalam hati, ada perasaan kuat yang terus mendorongnya. "Aku ingin punya anak. Aku harus punya anak." Setiap malam, Jarsiah selalu mengajak Raka untuk mencoba lagi dengan semangat yang makin membara. Raka yang santai dan sedikit cuek, tak seantusias Jarsiah, tapi tetap mencoba menenangkannya. Usai setiap kali mereka berduaan, Jarsiah sering berbicara sendiri dengan suara lirih. "Anak, anak, aku ingin punya anak." Kata-kata itu seperti mantra yang terus terulang di dalam pikirannya. Suatu malam, ide gila mulai muncul di benaknya. Dengan suara yang hampir bisik, ia berujar pada dirinya sendiri. "Kalau aku nggak bisa punya anak sendiri, aku akan kembali jadi dukun beranak. Aku akan mulai dari buka jasa pijat wanita dulu, terus perlahan-lahan kembali dikenal sebagai dukun beranak. Dan aku akan curi bayinya." Kutukan itu sudah meracuni pikirannya, memutar balikan harapannya jadi obsesi yang gelap. Maka, dengan tekad yang keras dan hati yang gelisah, Jarsiah mulai langkah pertama itu, kembali ke dunia yang pernah membuatnya terluka,
tapi kini jadi satu-satunya jalan untuk memenuhi dahaga naluri keibuan yang tak tertahankan. Setelah membuka jasa pijat tradisional khusus wanita, rumah kecil Jarsiah di pinggir desa perlahan mulai dikenal. Aroma minyak rempah yang harum dan asap dupa tipis yang mengebul dari sudut rumahnya menjadi ciri khas yang membuat orang penasaran. Meski awalnya warga masih ragu, lama-kelamaan kabar tentang pijatannya menyebar dari mulut ke mulut. Wanita-wanita hamil dari desa sekitar mulai datang, mencari bantuan dan kenyamanan dari sentuhan lembut Jarsiah. Perlahan tapi pasti, Jarsiah mulai membangun reputasi sebagai dukun beranak yang handal. Ia tak hanya mengandalkan pijatannya, tapi juga mulai menghidupkan kembali ritual-ritual kuno dan ilmu hitam yang dulu pernah dia pelajari dari nenek moyangnya. Di malam-malam sunyi, ia diam-diam merapal mantra dan jampi-jampi yang membuat udara di sekitarnya terasa dingin dan mencekam. Tubuhnya menggigil, tapi matanya penuh tekad yang gelap. Tekad yang lahir dari kutukan dan rasa sakit yang sudah terlalu lama dipendam. Hari demi hari, pasien yang berhasil ia tolong semakin banyak. Cerita tentang dukun beranak cantik yang bisa menyelamatkan nyawa bayi mulai tersebar, membuat nama Jarsiah kembali naik daun walau bayang-bayang masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Jarsiah. Suatu malam, saat ia membantu seorang ibu melahirkan, sesuatu yang gelap menyelimuti matanya. Saat bayi itu lahir, pandangannya berubah seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Mungkin karena kutukannya menggerogoti hatinya, ia tiba-tiba merasa tersulut api amarah dan kegilaan. Dalam sekejap, Jarsiah mencekik leher sang ibu dengan kekuatan yang mengejutkan. Ibu itu berusaha melawan, tapi akhirnya lemas dan tewas di tangan Jarsiah yang sudah tak terkendali. Tanpa pikir panjang, Jarsiah membawa kabur bayi itu keluar rumah, tertawa terbahak-bahak dalam gelap malam. Suaranya yang menggema, "Aku punya anak, aku punya anak," membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Warga yang mengetahui kejadian itu segera mengejar dan mengepung Jarsiah. Mereka berhasil melumpuhkan wanita yang dulu mereka kenal sebagai dukun beranak yang baik, tapi kini berubah menjadi sosok menakutkan. Dalam kemarahan dan ketakutan, warga memukuli Jarsiah hingga babak belur, menelanjangi tubuhnya dan akhirnya membakar hidup-hidup di tengah halaman kampung. Api yang membara menelan tubuh Jarsiah, tapi tawa gilanya masih terdengar samar di antara kobaran api. Di tengah kekacauan itu, Busari dan Raka hanya berdiri diam, terpaku dan tak berdaya menyaksikan wanita yang pernah mereka sayangi menemui ajal dengan cara yang mengenaskan. Jarsiah pun tewas, tapi kisahnya tidak berakhir di sana. Namanya berubah menjadi legenda mengerikan. Hantu Jarsiah yang dikenal di kampung itu sebagai pertanda malapetaka dan kutukan yang tak pernah lepas. Setelah kejadian tragis pembakaran Jarsiah, suasana di kampung kecil itu berubah total. Malam yang sebelumnya hening dan tenang, kini dipenuhi rasa takut dan kengerian yang sulit diungkapkan. Kabut tebal mulai menyelimuti desa setiap malam, seolah ikut menutup rahasia gelap yang baru saja lahir. Di tengah keheningan malam, suara lirih yang menyeramkan mulai terdengar dari arah tempat Jarsiah dibakar. Suara itu seperti bisikan yang terus terulang. "Aku punya anak, aku punya anak." Suara itu menggema melewati semak-semak, menembus malam, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berinding. Warga yang mendengar suara itu tak bisa tidur, terbangun dengan ketakutan yang mencekam. Hari-hari berlalu dan teror Jarsiah tak kunjung berhenti. Ibu-ibu yang tengah mengandung mulai mengalami kejadian aneh. Perut mereka yang tadinya membesar tiba-tiba mengempis tanpa sebab yang jelas. Tangisan bayi yang lahir pun semakin sering terdengar di tengah malam, tapi bayi itu tak pernah tampak. Bukan hanya itu, tragedi yang lebih mengerikan menimpa bayi usia 3 bulan. Bayi-bayi itu ditemukan meninggal dengan kondisi yang mengerikan. Ubun-ubunnya bolong, seolah ada sesuatu yang menghisap nyawa mereka dari sana. Kematian bayi-bayi ini membuat warga kampung semakin panik dan gelisah. Suasana menjadi kacau, orang-orang takut keluar rumah saat malam hari. Banyak yang mulai mengunci pintu dan jendela rapat-rapat, berharap bisa terhindar dari kutukan Jarsiah.
Ibu-ibu yang sedang mengandung bahkan sampai menghindari pergi ke bidan atau dukun manapun karena takut menjadi korban selanjutnya. Kepercayaan dan ketenangan yang dulu ada di kampung itu mulai terkikis, berganti dengan ketakutan yang mencekam. Warga pun mulai mengaitkan semua kejadian tragis ini dengan teror hantu Jarsiah, dukun beranak yang tak pernah mati. Mereka percaya bahwa arwah Jarsiah masih gentayangan, terus mencari anak yang tak pernah ia miliki semasa hidup. Setiap malam, bayangan Jarsiah terlihat di antara kabut dengan tatapan mata merah yang penuh dendam. Suaranya yang menyeramkan kerap terdengar mengulangi kalimat yang sama. "Aku punya anak. Aku punya anak." Sebagai peringatan dan kutukan yang tak akan pernah berhenti. Tragedi ini menjadi momok yang menghantui kampung itu. Sebuah kutukan yang mengikat dan mengoyak kedamaian yang dulu pernah ada. Hingga kini, kisah Jarsiah, si dukun beranak yang malang dan terkutuk, masih terus bergema di desa kecil itu. Meski waktu berlalu bertahun-tahun, teror dan legenda tentang hantu Jarsiah tak pernah hilang. Warga kampung masih sering melaporkan penampakan sosok wanita cantik dengan mata merah menyala yang tiba-tiba muncul di tengah kabut tebal malam hari. Setiap kali terdengar suara lirih yang menyeramkan, "Aku punya anak, aku punya anak." Hati siapapun yang mendengarnya langsung dipenuhi ketakutan. Kengerian dan kesedihan bercampur menjadi satu, mengingatkan bahwa kutukan yang dilontarkan puluhan tahun lalu masih berjalan tanpa ampun. Desa itu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kesalahan dan dosa, apalagi yang melibatkan nyawa manusia, membawa konsekuensi yang tak ringan. Kutukan dan dendam yang tidak terselesaikan dapat berubah menjadi beban yang terus menghantui. Sobat horor, dari kisah Jarsiah, kita belajar bahwa hidup itu penuh dengan pilihan. Jangan pernah menyalahkan orang lain atau menyerah pada keputusasaan, karena hal itu bisa menyerumuskan kita ke dalam jurang gelap yang dalam. Hormati hidup, hargai nyawa, dan jagalah hati supaya tidak terjebak dalam rasa dendam dan kebencian yang membara. Karena saat kita membiarkan rasa sakit menguasai diri, kita bisa kehilangan diri sendiri, bahkan tanpa sadar melukai orang lain. Jangan lupa, segala perbuatan punya akibat. Jadi, jalani hidup dengan kebaikan dan niat yang tulus, agar kita terhindar dari kutukan hidup yang tak berkesudahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran dan pengingat, sekaligus menambah pengalaman horor kalian. SDBARTAI undur diri, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap waspada dan jaga diri baik-baik, bro.